Halo teman-teman, kembali lagi di Sanggar Talenta Channel. Kali ini kita membahas mengenai Mendeley. Apa sih Mendeley itu? Mendeley adalah sebuah aplikasi untuk memudahkan kita membuat sebuah referensi otomatis ya. Karena kenapa kita perlu menggunakan Mendeley? Dengan adanya Mendeley, kita bisa misalkan kita bisa membuat footnote atau body note secara otomatis ya. Kemudian setelah itu untuk membuat referensinya kita tinggal klik aja. Tinggal sekali klik dia akan otomatis tersusun rapi semuanya. Berbeda dengan kalau kita manual. Kalau kita manual itu biasanya harus menyusun dulu misalkan penulisnya, setelah itu apalagi ya. Nah, kayak gitu itu bingung sekali. Tapi dengan adanya Mendeley kita tidak perlu bingung. Tinggal sekali klik langsung otomatis semuanya tersusun. Bahkan kita bisa menyesuaikan dengan tipenya, misalkan harus tipe API misalkan. Maka di Mendeley itu tinggal klik aja stylenya misalkan API, maka akan berubah secara otomatis API. Atau dimintanya untuk tipe yang lain, itu bisa tinggal sekali klik dan semuanya akan berubah. Itu adalah enaknya kita pakai Mendeley daripada kita manual capek-capek merubah satu persatu gitu. Itu sih. Jadi lebih baik kita menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan Mendeley? Oke, yang pertama sebenarnya adalah kalian harus install terlebih dahulu. Install Mendeley kalian pada Microsoft Office Word. Oke, kita menuju ke Microsoft Office Word ya teman-teman. Kemudian kalian lihat pada bagian Insert. Silakan kalian klik pada menu Insert supaya tampilannya seperti ini. Kalian lihat di bagian My Add-ins. Setelah itu kalian pilih Store dan pada menu search kalian ketikkan aja Mendeley. Kemudian kalian search, maka akan muncul di sini. Kita tinggal add aja, kemudian kita continue, maka akan otomatis muncul pada bagian sini teman-teman. Ini kita go edit aja, kemudian kita klik Mendeley. Kita coba klik get started. Di sini kita perlu login. Namun jika kalian belum pernah membuat sebuah akun Mendeley, kalian perlu membuat terlebih dahulu ya. Silakan kalian menuju Mendeley. Untuk menuju ke halaman ini, silakan kalian ketik aja mendeley.com. Maka akan menuju pada halaman ini. Kemudian kita pilih create a free account. Setelah itu, kalian ketikkan email kalian di sini. Misalkan saya tulis di sini. Kemudian saya continue. Di bagian sini silakan kalian isi sampai selesai. Nanti kalian posisinya kalau sudah selesai akan langsung login. Kalau sudah login, kalian tinggal tutup ya. Kemudian kalian tinggal pergi ke bagian Mendeley yang ada di Microsoft Office Word. Saya langsung aja login karena saya sudah mendaftar. Kita klik get started. Dan kalian pun jika sudah selesai mendaftar langsung login pada Mendeley di Microsoft Office Word ya. Saya mendaftarnya pakai email yang ini sehingga saya masukkannya ke bagian email ini juga, yaitu eng.pare@gmail.com ya. Kemudian saya ketikkan passwordnya di sini. Kita coba untuk login. Oke. Kita tunggu dulu, dia akan otomatis. Kalau sudah login, di sini biasanya akan kosong ya teman-teman. Akan kosong sehingga perlu diisi dengan artikel kita. Tapi di sini saya sudah menyediakan artikelnya di bagian sini. Nah, untuk menambahkan artikel pada Mendeley, gimana caranya? Kita harus download aplikasinya terlebih dahulu, teman-teman. Aplikasi Mendeley untuk desktop ya.
Nah, silakan kalian download ya. Download Mendeley-nya, tinggal ketik aja Mendeley. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalkan Mendeley. Setelah itu kalian pergi ke bagian download Mendeley. Klik bagian download Mendeley. Nah, di bagian sini kalian lihat ada Mendeley Reference Manager for Windows. Ada juga, sorry, kita klik dulu accept all ya. Oke. Ada juga Mendeley Reference Manager for Macs. Silakan kalian pilih ya. Dan di sini saya pakai Windows, jadi saya pilihnya Windows. Oke, di bagian sini ada download now for Windows. Kita klik aja download now for Windows. Dia akan otomatis terdownload di sini, teman-teman. Kita tunggu dulu, dia tidak akan lama karena file yang kita download itu tidak besar ya, hanya sekitar 52 MB. Kemudian kalau sudah selesai, silakan kalian klik pada icon ini, kemudian pilih open. Kita tunggu, ini adalah sedang proses install. Saya hanya untuk formnya aja, kemudian kita install. Kemudian langsung aja kita finish. Kita tunggu, ini adalah sedang proses untuk membuka. Pada bagian ini kita langsung aja login ya, ketikkan email yang sudah kita daftarkan, kemudian saya pilih continue dan saya masukin passwordnya, kemudian saya sign in. Di sini akan tampil semua file yang sudah saya masukkan. Kalau kalian belum pernah memasukkan file pada Mendeley, maka tampilan di sini akan kosong. Silakan kalian tekan aja all reference di sini untuk melihat apakah sudah ada file atau belum. Saya pastikan kalau masih baru biasanya masih kosong. Nah, untuk menambahkan file pada Mendeley, kita tinggal pilih add new ya. Kemudian kita pilih file from computer. Kita klik aja. Dan saya sudah menyediakan jurnalnya. Oke, di bagian sini ada jurnal dan saya coba untuk masukkan semua. Saya blok aja seperti ini. Kemudian saya open. Di sini akan ada muncul uploading 5 files. Tandanya ini adalah sedang proses mengupload pada Mendeley kita. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, sedang processing. Baik, di sini sudah selesai semua, teman-teman. Saya coba lihat 2272, file 2272. Untuk melihatnya di sini memang agak susah. Kalau misalkan lebih banyak seperti ini, kita harus menggunakan menu search di bagian sini, teman-teman. Ketikkan aja di sini yang tadi 2272 filenya ya. Kemudian kita enter. Di sini tidak akan muncul. Biasanya yang muncul adalah berdasarkan namanya. Saya coba klik pada bagian sini, kemudian saya klik pada filenya untuk melihat apakah sudah masuk atau belum ya. Saya coba buka dulu untuk melihat penulisnya ya, atau judul dari artikelnya. Karena nanti ketika kita mencari di bagian Mendeley, itu yang kita cari atau kita pilih itu nama dan title dari artikelnya. Kita tunggu dulu, ini adalah sedang processing. Di sini judulnya adalah Correlation Between Reading Comprehension and Reading Strategy. Nama penulisnya adalah Andi Idayani. Oke, kalau kita sudah tahu nama penulisnya yang paling terpenting Andi Idayani, saya coba ke bagian Mendeley, saya tulis Andi. Saya coba cari. Nah, Indayani, Andi Indayani. Correlation between reading comprehension and reading strategy. Coba saya cek apakah benar.
Oke, berdasarkan di bagian sini, correlation between reading comprehension and reading strategy used by English students of FIK. Benar ya judulnya, tapi namanya di sini adalah hanya, namanya dibalik ya, menjadi Indayani Andi. Karena dalam penulisan skripsi atau artikel biasanya namanya dibalik. Kalau ada dua nama, maksudnya ada dua kata ya, misalkan Andi Idayani, maka yang ditulis duluan adalah Idayaninya, kemudian baru Andi. Nah, dia akan secara otomatis ya teman-teman. Tapi kalau misalkan namanya salah, kalian tinggal rubah aja secara manual. Tinggal hapus, kemudian ketikkan misalkan Anton. Nah, seperti ini. Dia akan berubah ya, Anton. Kalau mau merubah yang lain, boleh. Saya kembalikan lagi ke Andi. Oke, baik. Dia akan sinkron. Oke, kalau sudah teman-teman, ini bukti bahwa filenya sudah masuk ke dalam database. Nah, kalau sudah muncul atau sudah masuk dalam aplikasinya, kita tinggal cek pada Microsoft Office Word. Kalian coba, kalian refresh ya. Refresh atau update from library di sini, klik aja. Nanti data yang sudah kita upload pada Mendeley itu akan terupdate di bagian Microsoft Office Word-nya. Oke, saya coba untuk ketikkan di sini Andi. Apakah muncul? Ya, benar ya, sudah muncul. Oke, saya coba sekarang untuk membuat contoh, membuat sebuah contoh body note. Oke, kita ketik aja di sini teman-teman, misalkan according to gitu ya, atau menurut siapa gitu kan, according to namanya siapa misalkan, atau according to Indayani. Klik aja di sini, kemudian kita insert citation, maka dia akan otomatis masuk ke dalam sini secara otomatis teman-teman. Kalau misalkan perlu dirubah, silahkan dirubah. Misalkan dalam kurungnya itu bukan ada di pertama, misalkan di bagian 2019, berarti yang di sini kita hapus. Setelah itu kita tambahkan di sini tanda kurung ya, seperti ini, dan di bagian koma yang di sini kita hapus misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan kata-katanya, misalkan Indonesia, atau misalkan mau koma dulu boleh, Indonesia bla bla seperti ini ya. Nah, seperti itu. Atau kalian ada penulisan, biasanya ada kata-kata dulu apa gitu ya, setelah itu baru ada yang namanya body note di bagian akhir. Nah, saya kasih contoh yang lain, misalkan tentang reading. Kayak di sini sudah banyak referensi yang sudah saya buat. Saya klik aja di bagian sini teman-teman, kemudian saya insert citation. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Kemudian kita misalkan titik, tinggal kasih titik aja di akhir. Seperti ini. Paham ya? Contoh yang nomor 3, misalkan penulisnya lebih dari referensinya lebih dari satu misalkan. Kan biasanya ada pendapat, misalkan orang-orang Indonesia menyukai wisata di Indonesia gitu kan. Orang-orang Indonesia atau orang-orang di Jakarta misalkan ya menyukai wisata di Banten misalkan gitu ya. Ini referensinya banyak, misalkan dari banyak para peneliti. Tinggal masukkan aja, misalkan dari siapa, dari sini, dari Wakefield, kemudian dari siapa lagi, misalkan dari Delphi. Klik aja 2 kali seperti ini kalau lebih dari satu ya. Kemudian insert citation. Oke, dia akan otomatis banyak ya teman-teman. Terus bagaimana untuk menghapusnya? Misalkan saya tidak jadi deh untuk Delphi nih. Nah, di bagian sini teman-teman, itu tinggal hapus aja di bagian sini. Maka kalau kita pilih save change, dia akan otomatis berubah. Kemudian kalau misalkan saya mau menambahkan yang lain, misalkan, berarti tinggal ketikkan aja misalkan mengenai apa, reading, boleh, atau yang lainnya deh.
misalkan grammar. Di sini datanya saya muncul ya karena saya sudah menyediakan data-datanya. Kayak di sini, kayak ini hapus aja, kita klik supaya lebih lebar. Kayak misalkan yang ini aja deh, bagian sini teaching. Klik aja di sini, dia akan nambah otomatis bagian sini teman-teman. Kalau kita uncentang, dia akan hilang. Coba saya centang aja supaya muncul di bagian sini kan. Berarti centang seperti ini, dia akan muncul di bagian sini. Setelah itu kita save change. Oke. Oh, ternyata di sini misalkan tidak ada tahunnya. Seharusnya ada tahunnya. Bagaimana cara untuk menambahkan tahun di sini? Berarti kita harus edit ya. Edit dulu. Editnya di mana? Nah, kalau edit di sini kan susah nih. Untuk mengeditnya kalian harus pergi ke bagian aplikasi Mendeley-nya. Saya ketikkan tadi namanya, saya lupa, coba Amin ya. Ketik aja bagian sini Amin. Seperti ini kita search. Nah, di bagian Amin, di bagian sini kita klik. Kemudian pada tahunnya, kalian lihat tahun, tidak ada tahun. Mungkin di bagian sini. Nah, tahunnya kalian ketikkan aja misalkan tahun 2020. Halamannya boleh silakan kalau kalian mau ada halaman ya. Saya coba untuk tahunnya dulu, setelah itu baru saya klik aja di luar supaya nanti dia akan sinkron secara otomatis. Oke, kalau sudah tercentang seperti ini, tandanya sudah terupdate. Kalian ke bagian Microsoft Office Word, kalian coba X terlebih dahulu. Kemudian saya save change, maka dia akan hilang. Setelah itu kita update. Kemudian kalau sudah successful, saya coba di sini klik Amin. Apakah sudah ada tahunnya? Ya, di sini keterangannya sudah ada tahunnya ya. Tinggal saya save change. Nah, seperti ini dia akan ada tahunnya, teman-teman. Oke. Terus bagaimana untuk menambahkan halaman? Oke, misalkan saya kasih contoh yang lain. Ada kata-kata misalkan bla 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 gitu kan. Kemudian saya mau ngasih halamannya misalkan. Misalkan dari Barrios. Klik aja, kemudian insert citation. Nah, di sini kan belum ada halamannya. Untuk menambahkan halamannya, kalian coba ke bagian edit citation. Sorry, ini hapus saja. Maksudnya kita klik kecilkan aja ke bagian sini. Nah, dia akan ada page ya di sini. Page. Saya ulangi. Kalian tinggal klik aja pada bagian sini ya, teman-teman. Klik aja, dia akan muncul page. Kalau kita lihat di sini akan banyak sekali pilihannya. Dia itu berupa buku, dari buku atau halamannya. Kalau karena di sini saya itu halaman yang saya maksud, jadi saya klik aja page ya. Kalau itu paragraf ya klik aja paragraf. Kita coba page dan bagian sini value-nya halaman berapa, misalkan 190. Berarti tinggal save change aja. Maka nanti akan otomatis ada halaman page. Ini P ya, P 190 artinya page 190. Kalau misalkan dari halaman 190 ke 192 misalnya, bagaimana caranya? Saya kasih contoh yang lain ya, misalkan saya ada kata-kata dulu, kemudian saya coba yang dari mana ya, misalnya saya kasih contoh yang lain ya. Di sini banyak sekali teman-teman. Oke, saya kasih contoh yang bagian ini, Septiani, klik aja, kemudian saya insert. Oke, lihat di sini belum ada halamannya. Kita klik aja ke bagian Septiani, kemudian kita pilih bagian value-nya, misalkan halamannya 190 sampai 192 seperti ini. Kemudian save change. Maka dia akan ada keterangan di sini PP 190 192. PP itu maksudnya adalah halaman ke halaman ya. Jadi halamannya itu lebih dari satu. Maka P-nya di sini akan otomatis menjadi 2.
Kalau halamannya cuma di sininya 1, maka dia APN-nya akan 1. Nah, itu ya teman-teman, untuk menggunakan sebuah body note. Kayak di sini saya ke halaman bawah seperti ini, saya ketikkan referensi. Oke, kita ketengahkan. Oke, saya enter lagi dan saya ke bagian kiri. Setelah itu untuk membuat referensinya, teman-teman tinggal pilih more aja di sini ya. Pastikan kursornya atau icon yang kedap-kedipnya itu ada di bagian sini ya teman-teman. Tinggal pilih more, kemudian insert bibliografi. Kemudian kita continue. Maka dia akan otomatis tersusun rapi seperti ini. Kalau mau direplikasikan lagi, silahkan tinggal blok, kemudian pilih bagian sini teman-teman. Nah, sudah rapi ya teman-teman. Kalau misalkan di sininya ada huruf besar, silahkan kalian kecilkan. Seperti ini dan rubah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau ininya perlu kecil, juga dikecilkan lagi boleh. Seperti ini dan ini juga sama. Itu bisa kita rubah secara manual seperti ini. Kenapa dia tulisannya kapital? Karena dia mengikuti yang ada di file ya. Kalau kalian lihat pada bagian file manager itu ada tulisannya di sini huruf kapital. Seharusnya untuk penamaan pada filenya itu harus yang kecil ya. Misalkan teaching grammar, berarti harusnya tulisannya seperti ini. Nah, teaching grammar. Nah, seperti ini. Supaya nanti datanya itu terdeteknya kecil seperti ini. Kalau kita merubahnya di bagian sini, teman-teman, tanpa merubah di bagian title yang ada pada database, maka ketika kita nanti mencoba untuk update, maka akan berubah lagi. Coba kita update ya. Kita update dan dia akan berubah lagi, teman-teman. Nah, di sini hurufnya kapital lagi. Dan di sini dia akan kecil ya, tidak akan kembali lagi ke besar. Kenapa? Karena di sini sudah saya rubah menjadi kecil atau tidak tidak kapital ya, sehingga file yang ada di sini atau referensi yang ada di sini akan otomatis menjadi kecil seperti ini, tidak kapital. Baik, itu ya teman-teman untuk menggunakan sebuah Mendeley. Selebihnya untuk pertanyaan silakan kalian tanyakan di komentar. Terima kasih, itu saja.